Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, untuk kali ini saya akan coba jelaskan mengenai penanganan hewan percobaan dan efek lokal obat. Ya, slide berikutnya. Ya, baik, yang pertama ya kita akan bahas mengenai hewan uji ya. Karena memang praktikum farmakologi toksikologi 1 ini tidak terlepas dari penggunaan hewan uji dalam mengamati efek dari suatu obat ya. Nah, ini sudah diketahui juga bahwa uji efek pada hewan itu termasuk tahap uji praklinis ya. Dan ini memang dalam tahap uji praklinis ini dalam pelaksanaannya banyak melibatkan hewan percobaan ya. Nah, hasil pengujian tersebut digunakan sebagai bahan dasar dalam penetapan proses pengujian selanjutnya. Jadi sebelum suatu calon obat ya diuji cobakan pada manusia, itu harus dicobakan dulu dalam tahap uji praklinis, yaitu pada hewan percobaan. Meskipun demikian, untuk saat ini penggunaan hewan percobaan itu sangat-sangat jauh lebih ketat dibandingkan masa-masa sebelumnya. Jadi sebelum digunakan pada hewan, suatu bahan itu harus terbukti ada efeknya dulu setelah diuji secara in vitro, yaitu digunakan atau diuji cobakan di lab tanpa menggunakan hewan terlebih dahulu. Ya, bahkan sekarang ini juga sudah mulai banyak diuji cobakan secara in silico terlebih dahulu, yaitu melalui software komputer. Ya. Mangga selanjutnya. Nah, untuk penanganan hewan ya, ini meliputi cara memelihara ya. Karena ya itu makhluk hidup ya. Kita harus tahu cara memeliharanya. Dalam hal ini adalah selama masa penelitian ya. Kemudian bagaimana cara memegang atau menghandle hewan. Nah, nanti juga Kak Saudara bisa lihat ya videonya di kuliah ya. Bagaimana cara memegang atau menghandle hewan. Karena cara memegang atau menghandle hewan ini sangat penting sebelum kita melakukan pemberian sediaan uji ya. Nah, cara pemberian sediaan uji nanti juga akan dijelaskan dan juga akan ada videonya ya. Nah, kenapa? Karena penting sekali memberikan sediaan uji ini. Karena apa? Ini sangat menentukan supaya efeknya bisa diamati. Nah, selanjutnya adalah cara mengamati. Kalau cara mengamati efek itu tergantung dari yang kita amati itu efek apa, ya. Baik, kemudian cara menganestesi. Nah, untuk anestesi ini ada yang memang percobaannya itu merupakan anestesi atau membuat hewan itu menjadi terbius. Tapi ada juga menganestesi ini merupakan cara bantu ya untuk misalnya kita akan melakukan pengamatan dalam bentuk pembedahan misalnya. Kemudian cara mengorbankan. Hewan yang kita pakai itu tidak mungkin terus-menerus kita gunakan ya. Suatu saat tentu harus kita korbankan. Dikorbankan itu bisa dengan cara secara fisika ya. Dislokasi leher misalnya atau diberikan anestesi secara berlebihan sehingga hewan jadi mati. Karena memang kalau hewan dipelihara terus tanpa ada tujuan yang jelas, ya tentu akan sangat merugikan dari sisi biaya. Ya. Kemudian ada pula mengorbankan hewan itu memang dengan tujuan untuk melakukan pengamatan, ya, melakukan pengamatan pada hewan yang sudah dibunuh. Ya, selanjutnya. Nah, ini bagaimana penanganan hewan percobaan. Nah, jadi sebelum kita bisa menangani hewan percobaan, kita harus mengenal sifat-sifat dari hewan percobaan tersebut. Kemudian bagaimana cara menghandle hewan. Nah, di sini ada gambar ya, ada foto bagaimana memegang mencit ya. Kemudian ini adalah hewan mencit ya. Kemudian bagaimana kita memberikan sediaan uji pada hewan percobaan ya dengan menggunakan sonde oral. Nah, ini dengan rute pemberian oral. Nah, kemudian setelah kita berhasil memberikan
sediaan uji pada hewan percobaan, kita melakukan pengamatan efek bahan uji pada hewan percobaan. Nah, memang ya dengan cara praktikum secara virtual seperti ini, para mahasiswa belum secara langsung ya melakukan upaya untuk menghandle hewan, memberikan sediaan, kemudian melakukan pengamatan ya. Tapi hal ini saya kira tidak menjadi masalah, karena kalau misalnya nanti saudara akan melaksanakan tugas akhir misalnya, dan kebetulan temanya itu menggunakan hewan percobaan, itu tidak usah khawatir, saudara akan dibimbing ya oleh dosen pembimbing, bisa saudara melakukan latihan dulu ya selama beberapa hari. Dan memang untuk kita punya keterampilan memegang hewan, memberikan sediaan uji, itu memang perlu jam terbang ya, perlu terbiasa kitanya ya. Nah, baik, selanjutnya. Ya. Nah, ini cara menganestesi ya. Jadi menganestesi ini membuat hewan menjadi tidak sadar, pembiusan ya, dengan melakukan pembiusan. Nah, ini kita bisa lihat bahwa kalau hewan yang sudah teranestesi atau sudah terbius itu kehilangan writing reflex. Apa itu writing reflex? Writing reflex itu adalah kalau hewan itu posisi anatomisnya ya, posisi anatomisnya itu kan berdiri di atas keempat kakinya, punggung hewan menghadap ke atas. Kalau kita balikan, punggung di bawah, perut di atas, kalau hewan itu dalam keadaan normal, dia masih memiliki writing reflex. Artinya apa? Hewan itu akan kembali ke posisi anatomis normalnya, akan kembali. Tapi kalau hewan itu sudah teranestesi, dia itu kita telentangkan, maka dia tidak akan merubah posisi. Gitu ya. Nah, kemudian mengorbankan. Nah, ini bisa secara fisika, dislokasi leher ya, dengan cara dipatahkan lehernya dengan tekanan berlebih secara fisik. Nah, kemudian secara kimia bisa juga hewan itu dianestesi dengan dosis berlebih sehingga menjadi mati. Gitu ya. Nah, selanjutnya, ya, slide berikutnya. Nah, inilah mengenai penanganan hewan ya. Ada yang perlu diketahui atau diperhatikan dan dipelajari. Nah, tadi secara garis besar sudah kita lihat ya, apa yang harus kita kuasai kalau melakukan percobaan dengan menggunakan hewan-hewan coba, hewan-hewan uji ya. Nah, di sini yang perlu diketahui, diperhatikan dan dipelajari dalam penanganan hewan ini adalah sifat-sifat khusus setiap jenis hewan percobaan. Ya, hewan percobaan itu berbagai macam jenisnya ya. Ada mencit, ada tikus, ada marmut, ada kelinci, bahkan bisa juga menggunakan monyet ya, kera, kemudian juga menggunakan ayam ya, bisa saja. Nah, untuk bisa menangani hewan tersebut, kita harus tahu sifat-sifatnya. Ya, sifat-sifat dari masing-masing hewan tersebut. Nah, umumnya tapi yang digunakan di laboratorium farmakologi di Farmasi Unisba ini yang kebanyakan itu adalah mencit ya. Kemudian ada juga yang menggunakan tikus, kemudian menggunakan kelinci ya, dan marmut. Kalau untuk kera atau monyet ataupun ayam itu belum pernah digunakan ya. Nah, kemudian harus kita ketahui pula faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi hasil percobaan ya. Kemudian bagaimana cara pemberian obat pada hewan percobaan tersebut. Dan ini memang memerlukan keterampilan ya. Untuk terampil kita perlu jam terbang. Ya, dan kita perlu berlatih dulu gitu ya. Jadi tidak usah khawatir meskipun pada praktikum ini saudara tidak melakukan secara langsung, tapi kalau ada saudara nanti yang melakukan penelitian di bidang praklinis ya, itu bisa dibantu oleh dosen pembimbing untuk berlatih gitu ya. Selanjutnya ya. Nah, kita lihat dulu mengenai sifat-sifat mencit ya. Nah, mencit ini sifatnya penakut dan fotofobik. Jadi sebetulnya dia tuh takut sama cahaya ya. Nah, itu cenderung sembunyi dan berkumpul dengan sesama. Jadi senang berkumpul ya dengan sesama mencit lagi. Kalau dia dalam satu kandang itu senang bergerombol di satu sudut misalnya. Kemudian mencit ini dibandingkan hewan percobaan lain ini termasuk yang mudah ditangani. Sehingga penggunaan mencit ini yang paling dominan. Kemudian mencit ini lebih aktif pada malam hari, ya. Kemudian
aktivitasnya itu terganggu dengan adanya manusia, karena dia itu memang penakut. Jadi kalau kita melakukan pengamatan dengan menggunakan mencit, posisi kita itu jangan terlalu dekat dengan mencit. Ya. Suhu normal badannya 37,4 derajat Celcius, laju respirasinya 163 per menit. Nah, mencit ini banyak digunakan karena memang banyak memiliki kesamaan dengan manusia. Jadi sama-sama sebagai mamalia, ya. Selanjutnya. Nah, selain mencit, itu juga tikus, ya. Tikus juga termasuk yang sering digunakan. Nah, karakteristik tikus ini adalah dia sangat cerdas, termasuk mudah ditangani, ya. Meskipun tentu lebih sulit dibandingkan mencit. Nah, kenapa? Karena tikus ini kalau misalnya merasa terancam oleh manusia misalnya, dia bisa menjadi galak dan bisa menyerang si pemegang. Sehingga untuk berlatih bagaimana memegang tikus ini memang perlu latihan yang lebih sering dibandingkan dengan mencit. Kemudian kalau dia mengalami kekurangan makanan, itu juga akan menjadi galak. Kemudian kalau dia merasa diperlakukan secara kasar, dia juga akan berubah menjadi liar dan galak dan akan menyerang si pemegang. Nah, dari sisi fotofobik, tikus ini tidak begitu fotofobik. Kemudian terhadap infeksi dia juga lebih tahan. Ya. Jadi memang tikus ini daya tahannya lebih tinggi dibandingkan mencit. Ya. Nah, suhu normalnya hampir sama dengan mencit, laju respirasinya 210 per menit. Ya, selanjutnya. Nah, ini kelinci ya. Nah, kalau tikus itu termasuk hewan yang sering bersuara ya. Mencit juga, tapi tidak sesering tikus. Nah, kalau kelinci, karakteristik khasnya itu adalah dia tuh jarang sekali bersuara, kelinci itu. Kalau dia sudah mengeluarkan suara, berarti dia sudah merasakan nyeri atau sudah merasakan siksaan. Jadi kalau kita menangani kelinci, kelincinya itu kemudian bersuara, ya, berarti kita sudah menyiksa dia, gitu ya. Dan jika merasa tak aman, kelinci pun akan memberontak. Nah, ini suhu rektalnya lebih tinggi ya dibandingkan dengan mencit dan tikus. Kelinci ini suhunya bisa mencapai 38 sampai 39,5 derajat Celcius. Tapi jika ada gangguan pada lingkungan, suhunya ini bisa berubah. Laju respirasinya lebih lambat ya dibandingkan mencit dan tikus. Ya, kemudian pada kelinci dewasa normal itu laju respirasinya sekitar 50 per menit. Selanjutnya, nah ini marmut ya. Meskipun agak jarang penggunaannya untuk di lab kita ya dibandingkan kelinci apalagi mencit dan tikus ya. Namun demikian marmut ini sebetulnya termasuk mudah ditangani ya dan jinak. Nah, dia pun jarang menggigit ya. Di sini ada yang khas yaitu kulitnya halus dan berkilat, bulu tebal dan kuat tapi tidak kasar. Laju denyut jantung dan laju respirasinya lebih cepat dibandingkan kelinci ya. Suhu rektalnya lebih tinggi daripada kelinci, antara 39 sampai 40 derajat Celcius. Nah, selanjutnya masih tentang marmut. Nah, marmut ini harus dapat asupan vitamin C. Jadi kalau kita memelihara marmut, ke dalam minumannya harus kita tambahkan vitamin C. Karena tubuhnya itu tidak mampu menyimpan vitamin C ya. Kemudian kalau misalnya kita kurang memberikan asupan vitamin C, bulunya itu akan rontok ya. Kemudian marmut ini banyak digunakan untuk tes-tes alergi karena sangat sensitif dengan histamin. Dan dia juga termasuk penakut pada manusia ya. Nah, untuk marmut ini dia suka bersuara juga ya. Jadi beda dengan kelinci. Nah, kemudian ini bagaimana kita memilih hewan ya untuk penelitian kita ya. Jadi misalnya untuk uji anti kolesterol ya, kita tidak bisa menggunakan tikus. Karena tikus itu tidak punya kantung empedu. Sedangkan untuk proses pembentukan kolesterol dalam tubuh itu memerlukan kantung empedu ya. Nah, jadi kita harus hati-hati dalam memilih hewan yang kita gunakan untuk pengamatan efek obat ya, harus disesuaikan dengan kondisi anatomis fisiologis hewan tersebut. Ya, sebagai contoh tadi ya, tikus tidak cocok untuk uji anti kolesterol karena tidak punya kantung empedu. Nah, kemudian hal-hal yang lain memang banyak kemiripan ya antara tikus dengan manusia.
tikus itu lebih banyak kemiripan dibandingkan hewan lain dengan manusia, termasuk giginya ya, susunan giginya. Kemudian upayakan yang kita pilih itu adalah hewan-hewan berjenis albino ya, karena lebih mudah diamati. Dan kita juga harus memilih yang jelas galurnya ya. Seperti tikus hitam atau mencit hitam itu sebaiknya tidak kita pilih. Karena apa? Galurnya sudah tidak jelas. Karena kalau di alam secara liar bisa kawin hewan itu antar galur ya. Sehingga nanti tidak jelas lagi galurnya apa yang mengakibatkan variasi hasil akan sangat besar. Berbeda dengan tikus atau mencit yang dilakukan penangkaran di lab hewan. Itu sudah jelas galurnya itu sama. Sehingga sangat mirip sifat-sifatnya, memperkecil terjadinya variasi biologis dari data pengamatan. Kemudian ya ada pula berdasarkan literatur ya, untuk penelitian bedah kosmetik dipilih itu babi ya, karena babi itu memang struktur kulitnya itu mirip sekali dengan manusia. Jadi kalau beda dengan hewan yang lain ya, babi itu tidak bisa disisit istilahnya kulitnya itu ya. Kalau domba, sapi itu kan bisa ya dilakukan apa ya bahasa Indonesianya ya. Kulitnya itu dikelupas, dilepaskan dari jaringan yang lebih dalam itu mudah. Tapi kalau kulit babi itu tidak bisa, susah sekali. Nah, kemudian untuk pertumbuhan embrio itu bisa digunakan ikan, misalnya zebrafish ya. Kemudian untuk mengambil antibodi itu biasanya digunakan unggas, ya, ayam misalnya. Jadi telurnya yang diambil karena lebih mudah ya, tidak perlu menggunakan serum. Kalau menggunakan serum itu harus ada treatment yang sulit ya. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian tingkat moral ini juga harus diperhatikan dalam penggunaan hewan percobaan. Nah, ini memang disesuaikan dengan tingkat spesies. Makin tinggi tingkatan secara taksonominya, itu makin jarang digunakan. Seperti di Inggris ya, itu dilarang menggunakan kera, monyet, karena kera atau monyet itu sangat mirip dengan manusia. Sehingga dari sisi moral, orang-orang Inggris itu tidak menerima kalau kera dan monyet itu digunakan untuk percobaan. Kemudian paham animal right ya, ada paham hak asasi hewan. Jadi di beberapa negara tertentu, hewan pet, hewan peliharaan itu dianggap anak. Seperti kucing, anjing gitu ya. Iguana, itu kan sering jadi peliharaan ya. Itu tidak boleh digunakan untuk percobaan. Karena sudah dianggap anak gitu ya, oleh mereka itu. Tidak boleh diteliti. Tapi di sisi yang lain kita juga jangan memanusiakan hewan. Ya. Jadi misalnya hewan itu kan tidak menggunakan pakaian ya. Jangan kita pakaikan pakaian. Atau jangan kita buat supaya mereka itu melakukan aktivitas yang biasa dilakukan oleh manusia. Jangan ya. Hewan ya hewan. Jangan kita buat seperti manusia. Kemudian hewan-hewan percobaan yang kita gunakan itu juga berat badannya itu harus seragam. Jangan ada yang beratnya itu besar, ada yang beratnya yang ringan, yang kecil ya. Karena yang kecil itu kasihan kalau disatukan dengan yang besar. Akan kalah dalam hal memperoleh makanan. Kalah bersaing. Lama-kelamaan yang kecil ini akan mati. Jadi kita seperti menyiksa dia gitu ya. Jadi intinya dari sisi moral, minimalkan jangan sampai kita melakukan penyiksaan pada hewan. Nah, kemudian pendanaan hewan. Ini juga penting supaya antar hewan itu tidak tertukar. Kita menggunakan hewan itu tentu banyak ya. Supaya pengamatannya tidak tertukar antar hewan yang satu dengan hewan yang lain, kita beri tanda. Supaya tidak keliru. Tidak keliru bahan uji yang digunakan, tidak keliru dosis yang diberikan ya. Nah, ini biasanya dengan menggunakan penomoran. Misalnya penomoran dengan spidol ya pada ekor mencit, ekor tikus ditandai. Cara penomorannya itu memang mirip dengan penomoran Romawi ya. Kemudian kalau kelinci itu di telinganya ditandainya. Nah, kemudian kalau marmut bagaimana? Marmut itu kan tidak punya ekor. Telinganya juga kecil. Nah, biasanya penandaannya itu kalau marmutnya itu yang berwarna, itu ditandai berdasarkan warnanya. Misalnya punggungnya warnanya apa, kemudian pipi kanan, pipi kiri warnanya apa, ya. Minimal 3 tempat yang berbeda. Tapi bagaimana kalau misalnya
di ekor itu suka hilang warnanya ya. Nah, itu bisa dengan menggunakan bahan pewarna yang lebih tahan ya, yaitu asam pikrat ya, berwarna kuning. Nah, diberi tanda ada kodenya di tempat-tempat tertentu di punggung hewan, termasuk pada marmut yang albino yang tidak berwarna. Nah, selanjutnya seperti yang dikatakan tadi bahwa penggunaan hewan percobaan itu harus memperhatikan masalah hak-hak asasi hewan. Nah, sehingga ada juga kode etik untuk penggunaan hewan. Nah, jadi kalau saudara melakukan tugas akhir penelitian dengan menggunakan hewan coba, maka saudara harus minta izin dulu kepada komite etik. Ya. Jadi, setelah saudara mendapatkan izin dari komite etik, saudara akan mendapatkan ethical clearance atau surat izin menggunakan hewan. Nah, di mana adanya komite etik itu? Di Universitas Padjadjaran, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Sumatera Utara, Universitas Udayana, Institut Teknologi Bandung, dan alhamdulillah di Universitas Islam Bandung juga sudah ada komite etik. Jadi memang berbeda dengan tugas akhir atau penelitian di bidang yang lain. Untuk bidang yang menggunakan hewan percobaan, saudara ada pekerjaan tambahan ya, yaitu harus mengurus izin kepada komite etik. Selanjutnya, nah, seperti saya katakan tadi, kita harus paham mengenai masalah pemeliharaan hewan. Jangan sampai pada saat hewan itu kita pelihara, hewan itu menjadi sakit. Ya. Nah, jadi antara lain, hewan itu sebetulnya tidak boleh kena sinar matahari langsung. Tapi untuk pencahayaan gunakanlah lampu. Ya. Bisa untuk pencahayaan ini meniru cahaya matahari menggunakan spektrum biru atau LED atau menggunakan lampu neon. Ya. Kalau tungsten itu tidak boleh karena lambdanya tidak bagus karena memicu sifat agresif. Lampu yang warnanya kuning itu tidak boleh. Nah, kemudian hewan-hewan pengerat itu adalah hewan nokturnal ya. Jadi aktif pada malam hari seperti mencit, tikus ya. Jadi jangan di ruangan tempat meliharanya itu diterangkan terus. Harus ada 12 jam terang, 12 jam gelap. Misalnya jam 6 sampai jam 18 kita nyalakan lampunya. Nah, jam 18 sampai jam 6 pagi itu harus kita matikan lampunya. Mengapa? Karena ada ekspresi protein fungsional. Pada hewan itu ada waktunya. Gitu, supaya fisiologis tubuhnya itu normal. Nah, kemudian ada juga yang sudah meneliti bahwa supaya hewan itu tenang, itu di setel musik. Misalnya musik klasik, itu ternyata cocok untuk hewan. Cuman di ruang hewan itu jangan sampai volume suaranya itu melebihi 80 desibel. Karena dia bisa terganggu, gitu ya. Bisa stres. Selanjutnya, nah untuk memelihara hewan ini, selain kandang, ya, kita memerlukan alas kandang yang namanya bedding. Bedding itu bisa dengan menggunakan sekam, bisa menggunakan serutan kayu halus. Sekam atau sekam padi ada kelemahannya, yaitu bisa berkutu dan juga mungkin ada residu pestisida, sisa dari penyemprotan pada padi. Kemudian minuman hewan, ya, itu harus air matang. Kalau air mentah dikhawatirkan mungkin ada bakteri, ada parasit, nanti hewannya bisa sakit. Kemudian untuk makanan harus kita ketahui komposisinya, ya. Nah, jadi kita harus membeli, misalnya membeli ke tempat yang memang mencantumkan komposisinya itu apa. Kemudian karena mencit, tikus itu adalah hewan pengerat atau roden, maka makanan yang dibuat itu harus dalam tingkat kekerasan yang cukup, ya, harus dalam bentuk yang keras agar bisa dikerat. Karena itu adalah naluri hewan. Jadi kita jangan menghilangkan naluri hewannya. Kalau kita berikan makanan yang lembek, nah dia tentu akan merasa aneh makanan itu ya. Karena dia terbiasa mengerat. Bisa-bisa nanti dia tidak akan bisa makan. Gitu ya. Selanjutnya, nah inilah contoh kandang mencit atau tikus ya. Yang sebelah kiri itu adalah kandang sederhana. Nah ini berupa baskom kotak ya dari plastik. Kemudian di bagian atasnya diberikan ram kawat sebagai penutup dan sebagai botol minuman, tempat minumannya kita pakai botol, diberikan alat penyedot sederhana ya. Nah, ini juga memenuhi syarat ya, tidak masalah menggunakan kandang seperti ini.
Yang lebih bagus lagi adalah kandang yang sebelah kanan, itu memang dirancang untuk pemeliharaan mencit atau tikus, ya. Kemudian botol minuman juga dirancang supaya memudahkan mencit atau tikus untuk menyedot minuman. Selanjutnya, nah ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil percobaan. Jadi penting sekali faktor-faktor ini kita perhatikan karena bisa mempengaruhi hewan percobaan. Kalau misalnya terganggu hewannya karena faktor ini, maka hasil percobaan menjadi bias. Nah, ada faktor-faktor internal yang harus diperhatikan. Misalnya faktor variasi biologis, usia, jenis kelamin. Jadi hewan yang kita gunakan untuk percobaan, usianya itu harus homogen, ya. Kemudian jenis kelamin, itu jangan campur antara jantan dengan betina. Memang yang lebih banyak dipilih itu adalah yang jantan. Kenapa? Karena kalau jantan itu tidak terjadi variasi pada sistem hormonalnya karena adanya siklus reproduksi. Nah, seperti pada manusia, pada wanita itu ada siklus menstruasi. Adanya siklus menstruasi ini menyebabkan fluktuasi atau perubahan kadar hormon dari waktu ke waktu. Demikian pula pada hewan percobaan. Namanya kalau pada mencit atau tikus itu bukan siklus menstruasi, tapi siklus estrus. Tapi mirip dengan pada manusia. Nah, kalau menggunakan hewan wanita, hewan betina, itu apa yang terjadi adalah dari waktu ke waktu, karena adanya siklus reproduksi tadi, maka akan terjadi perubahan kadar hormonal. Nah, ini akan mempengaruhi hasil percobaan. Jadi memang lebih banyak dipakai yang jantan. Namun demikian, obat itu kan dipakai tidak hanya untuk manusia laki-laki ya, tapi juga untuk wanita. Maka memang seharusnya obat itu dicobakan baik pada hewan jantan maupun pada hewan betina. Tapi pada tahap pertama lazimnya digunakan hewan jantan. Ya. Tapi ada juga beberapa percobaan tertentu yang memang harus pada betina. Misalnya uji teratogenik. Kemudian ras dan sifat genetik. Seperti yang saya katakan tadi, ya, meskipun sama-sama katakanlah mencit itu juga ada ras atau galur yang berbeda-beda. Seperti manusia. Manusia itu adalah spesies Homo sapiens. Tapi ada ras yang bermacam-macam, ya. Ada ras negroid, ada ras mongolid, ada ras kaukasoid, ya, dan sebagainya. Nah, itu berbeda-beda karakteristiknya, sifat-sifat anatomis dan fisiologisnya antara berbagai ras manusia ini. Demikian pula pada hewan percobaan. Makanya tidak digunakan mencit atau tikus yang ada di alam misalnya, ya, yang berwarna hitam misalnya, karena itu tidak jelas lagi galurnya. Maka dipilihlah mencit atau tikus atau kelinci ataupun marmut yang dilakukan penangkaran secara terstruktur, ya, karena supaya jelas galurnya untuk menghindari terjadinya hasil yang terlalu bervariasi. Misalnya untuk mencit ada galur DDY, ya, ada galur Balbsi. Nah, itu jangan dicampur. Pada tikus ada galur SD, ada galur Wistar, itu juga jangan dicampur. Karena ras yang berbeda akan menyebabkan sifat genetik yang berbeda juga. Kemudian status kesehatan dan nutrisi. Hewan yang digunakan itu harus dalam keadaan sehat. Cirinya hewan itu sehat bagaimana? Pergerakannya lincah, ya. Kemudian juga bobot tubuhnya itu cenderung meningkat terus. Nah, nutrisi itu juga sangat penting, ya. Nutrisi harus diperhatikan agar memenuhi kebutuhan hewan tersebut. Jangan sampai hewan menjadi sakit karena nutrisinya kurang gizinya. Kemudian luas permukaan tubuh, itu juga penting, ya. Jadi hewannya pun dipilih yang ukuran badannya itu juga tidak terlalu berjauhan variasinya. Ya, selanjutnya. Selain faktor internal, faktor eksternal juga sangat penting kita perhatikan karena akan mempengaruhi hasil percobaan. Meliputi apa saja? Suplai oksigen, ya. Jadi ruangan tempat melihara hewan itu harus baik sirkulasi udaranya. Suplai oksigen harus cukup supaya hewannya tidak sakit. Kemudian pemeliharaan lingkungan fisiologik seperti keadaan kandang, suasana asing atau baru, pengalaman hewan dalam penerimaan obat,
keadaan ruangan tempat hidup seperti suhu, kelembaban, ventilasi, cahaya kebisingan, serta penempatan hewan, ini harus dibuat nyaman untuk hewan tersebut. Kenyamanannya bagaimana ya? Mirip dengan untuk manusia. Dan penting sekali di sini bahwa hewan yang baru kita datangkan, misalnya dari tempat lain, pada saat akan dipakai di lab kita, itu harus ada proses adaptasi terlebih dahulu. Supaya hewannya menyesuaikan diri terlebih dahulu dengan kondisi yang baru. Misalnya kita beli hewan dari Bio Farma, mau dipakai di lab kita. Jangan langsung begitu hewannya datang, langsung kita lakukan perlakuan. Jangan ya. Tapi selama 7 hari, kita pelihara dulu, ya, supaya hewan itu beradaptasi. Dan yang kita pilih adalah hewan yang sehat, yaitu yang selama masa adaptasi itu berat badannya cenderung naik terus. Memang masih boleh ada penurunan berat badan, tapi tidak boleh lebih dari 10%. Kemudian kita juga harus memelihara keutuhan struktur ya. Kalau misalnya menyiapkan jaringan atau organ untuk percobaan. Jadi misalnya kita dalam melakukan percobaan akan menggunakan organ hewan tersebut ya. Nah, kita harus dengan hati-hati mengeluarkannya. Jangan sampai struktur organ tersebut menjadi rusak. Selanjutnya. Nah, inilah bagaimana cara menghandle hewan ya. Jadi kalau misalnya kita akan memegang mencit misalnya. Mencit itu harus kita alihkan dulu perhatiannya. Dengan cara diletakkan mencit itu pada tutup kandang yang berjeruji ya. Supaya mencit itu kaki depannya itu akan memegang jeruji. Nah, saat dia teralihkan perhatiannya, kita cubit bagian tengkuknya. Sehingga dia tidak meronta-ronta. Kita tidak perlu secara keras gitu ya memegangnya. Karena kalau terlalu keras nanti mencitnya akan merasa tersiksa, susah bernafas. Kita bisa membuat mencitnya itu menjadi leluasa, tetap leluasa dalam bernafas, tapi dia tidak bisa bergerak. Nah, kemudian untuk kelinci, nah seperti yang saya tunjukkan gambarnya ya. Jadi jangan dengan cara memegang kupingnya, tapi dengan cara kita gendong, tangan kiri kita bagian bawah itu memegang bokongnya, dan tangan kanan kita itu memegang bagian tengkuknya. Nah, dengan cara ini kelinci merasa tidak terancam. Selanjutnya. Nah, yang penting juga kita perhatikan adalah masalah dosis ya. Karena kita melakukan pengamatan pada hewan. Nah, pada tahap penemuan obat baru, sekali lagi saya sampaikan bahwa penggunaan hewan ini adalah untuk tahap uji praklinis. Kita akan mengamati apakah ada efek atau tidak dari suatu bahan. Nah, kita tentu menggunakan dosis tertentu untuk mengamatinya. Nah, tentu dosis yang kita pakai itu adalah untuk hewan. Nah, kemudian nanti setelah kita tahu ada efek atau tidak, misalnya berefek. Nah, kita lihat pada dosis berapa. Nah, mau dipakai pada manusia, tentu dosisnya itu harus kita konversikan. Ya. Kita hitung kembali. Kenapa? Karena yang kita amati itu adalah pada hewan. Nah, namun demikian pada percobaan farmakologi di praktikum ini, kita akan melakukan pengamatan pada hewan untuk obat-obat yang sudah lazim digunakan pada manusia. Sehingga kita sebaliknya ya, kita akan mencari dulu dosis pada manusia untuk obat uji tersebut, kemudian kita konversikan pada hewan uji. Nah, jadi berbeda antara praktikum dengan penelitian yang sesungguhnya. Nah, untuk konversi dosis ini bisa berupa konversi dosis dari hewan percobaan ke manusia, atau sebaliknya ya. Nah, jadi sekali lagi kalau untuk praktikum dari manusia ke hewan percobaan, tapi kalau pada penelitian yang sesungguhnya dari hewan percobaan ke manusia. Kemudian bisa juga konversi dosis itu adalah dari suatu hewan ke hewan yang lain. Misalnya dari hewan percobaan A ke hewan percobaan B ya. Dari tikus ke kelinci misalnya, itu bisa saja. Selanjutnya. Nah, jadi konversi dosis ini penting ya. Karena nantinya dari hewan akan diaplikasikan ke manusia. Nah, memang pendekatan yang terbaik adalah menggunakan perbandingan luas permukaan tubuh. Oleh karena itu ada tabelnya. Tabel faktor konversi dari hewan ke manusia atau sebaliknya, atau antar hewan percobaan yang berbeda-beda. Ada nilai-nilai faktor konversi, ini hasil perhitungan berdasarkan luas permukaan tubuh. Silakan. Selanjutnya ya. Nah, inilah tabel perbandingan luas permukaan tubuh hewan percobaan untuk konversi dosis. Nah, perhatikan tabel ini ya.
Nah, di sini di kolom sebelah kiri itu ada mencit, tikus, marmut, kelinci, kucing, kera, anjing, manusia. Ya. Ini ada mencit berat badannya 20 gram, tikus 200 gram, marmut 400 gram, kelinci 1,5 kilogram, kucing 2 kilogram, kera 4 kilogram, anjing 12 kilogram, manusia 70 kilogram. Ini apa? Ini adalah berat badan standar yang telah ditetapkan, ya. Jadi berat badan standar manusia ada 70 kg. Mencit adalah 20 gram. Nah, kemudian pada sisi sebelah kanan yang paling atas, ya, itu ada mencit, tikus, marmut, kelinci, kucing, kera, anjing, manusia dengan berat badannya. Nah, itu ya. Nah, kita lihat sekarang, kalau kita misalnya mau menghitung dosis dari mencit, kita mau konversikan ke manusia. Nah, maka yang akan kita gunakan itu adalah faktor konversi yang mana? Nah, kita lihat di sebelah kiri, mencit, ada paling atas ya. Mau kita hitung dosis untuk manusia. Lihat sisi sebelah kanan, yang manusia 70 kg. Terus ke kanan, nah itu ada angka 387,9. Jadi dosis pada mencit, dengan satuan per 20 gram buat badan, dikalikan dengan 387,9, maka kita akan memperoleh nilai dosis untuk manusia dengan berat badan 70 kg. Nah, mungkin saudara juga sudah pernah belajar di farmakologi ya, bagaimana di kuliah farmakologi 1 ya, atau di farmakologi dasar ya, farmakologi dasar, bagaimana satuan untuk menuliskan dosis. Jadi misalnya, paracetamol dosis 500 mg, itu artinya apa? Di kemasan obat. Berarti dosis 500 mg itu per 70 kg bobot badan manusia. Tapi memang lazimnya tidak dituliskan kalau misalnya 500 mg per 70 kg bobot badan manusia. Jadi kalau kita menemukan ada keterangan di kemasan obat, dosis suatu obat itu adalah 500 mg, titik, itu artinya 500 mg per 70 kg bobot badan manusia. Ya. Tapi kalau misalnya bukan per 70 kg bobot badan manusia, harus dicantumkan. Misalnya sekian miligram per kilogram bobot badan manusia. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya ada dosis dari manusia, ingin kita ubah ke dosis untuk mencit. Ya. Nah, berarti dosis pada manusia tadi kita kalikan ke faktor konversi dari manusia ke mencit. Nah, kita lihat ya. Yang sebelah kiri, paling sebelah kiri, manusia 70 kg. Nah, kita ingin konversikan ke dosis untuk menjadi dosis untuk mencit. Lihat mencit yang mana. Nah, berarti kolom yang setelah kolom yang pertama. Ada 20 gram mencit terus ke bawah. Ada 0,0026. Nah, itulah faktor konversinya. Jadi misalnya, dosis pada manusia sekian, kita ingin tahu dosis pada mencitnya berapa, dosis pada manusia itu tinggal dikalikan 0,0026. Yang dosis manusia itu dibuat dalam satuan per 70 kg buat badan, kemudian nanti kita akan setelah dikalikan dengan 0,026, kita akan mendapatkan dosis pada mencit per 20 gram bobot badan. Nah, sekali lagi contoh ya. Sekarang misalnya kita ingin mengkonversi dosis dari kelinci misalnya ke tikus, ya. Dosis untuk kelinci kita sudah tahu. Lihat lagi di sebelah kiri, kelinci 1,5 kilogram, ya. Nah, ya, kita mau ubah ke tikus. Nah, dari kelinci ini lihat ke kanan. Nah, mana yang tikus? Nah, berarti yang 0,25. Jadi dosis kelinci dalam satuan per 1,5 kilogram dikalikan 0,25, maka akan diperoleh dosis untuk tikus dengan per 200 gram bobot badan tikus. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat akan contoh perhitungannya ya. Selanjutnya. Oh, ini dulu ya. Nah, ini tentang volume maksimum cairan ya yang sudah diberikan pada hewan percobaan. Jadi, kita memberikan sediaan uji pada hewan itu dibuat dalam bentuk cairan.
Rutenya bisa macam-macam, bisa intravena, ya, yaitu ke pembuluh vena, kemudian intramuskular, yaitu ke otot, intraperitoneal, ke rongga perut, ini termasuk yang sering digunakan, kemudian subkutan, di bawah kulit, kemudian PO, per oral, ini juga yang sering, ya, secara oral. Nah, kita lihat di sini, ini hewan percobaan di kolom paling kiri dengan berat badan standar. Jadi mencit dengan berat badan 20 gram, maka volume pemberian sediaan uji maksimal itu untuk rute intravena diberikan pada pembuluh darah vena itu maksimal 0,5 mililiter untuk mencit dengan berat badan 20 gram. Untuk rute intramuskular yaitu ke otot, maka volume maksimalnya untuk mencit dengan berat badan 20 gram adalah 0,05 ml. Sedangkan dengan rute intraperitoneal atau IP, maka pada mencit dengan berat badan 20 gram, itu maksimal pemberiannya adalah 1 ml. Sedangkan untuk rute subkutan di bawah kulit, pada mencit dengan berat badan 20 gram, maka rute pemberiannya adalah 0,5 ml maksimal. Kemudian untuk rute oral, maka pemberian maksimal volumenya yang diberikan pada mencit itu dengan berat badan 20 gram, volume maksimalnya adalah 1 ml. Jadi kalau mencitnya itu berat badannya 30 gram, maka untuk per oral maksimalnya berapa? Ya 30 per 20 kali 1 ml. 1,5 ml. Demikian seterusnya ya. Nah kalau tikus, intravena berapa? Intramuskular berapa? Intraperitoneal berapa, subkutan berapa, per oralnya berapa. Ada di tabel ini ya. Demikian pula untuk kelinci dan marmut. Ya. Ya, selanjutnya. Ya. Nah, ini contoh mengkonversi dosis ya. Jadi misalnya bila diinginkan dosis absolut pada manusia 70 kg, dari data dosis pada mencit 65 mg per kilogram bobot badan. Jadi, suatu mencit dosisnya itu 65 mg per kilogram bobot badan. Ya, jadi suatu obat, dosis pada mencit itu 65 mg per kilogram bobot badan. Hitunglah dosis pada manusia, dosis absolut. Kalau dosis absolut berarti pada manusia dengan berat 70 kg. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau kita akan mengkonversi dosis, maka buatlah dosis yang diketahui itu ke berat badan standarnya dulu. Untuk berat badan standarnya dulu. Di sini diketahui dosis untuk mencit dengan berat badan dengan dosis 65 mg per kilogram bobot badan. Berarti kita harus ubah dulu ke per 20 gram bobot badan. Jadi kita dapati 65 mg per kilogram bobot badan mencit dikalikan 0,02 kg. Maka kalau pada mencit itu berat dosisnya 65 mg per kilogram bobot badan, dalam satuan 20 gram bobot badan, itu berat badan standarnya, itu sama dengan 1,3 mg per 20 gram bobot badan. Maka kalau kita ingin tahu dosis tersebut pada manusia, nah dosis yang 1,3 mg per 20 gram bobot badan inilah yang dikalikan dengan faktor konversinya dari mencit ke manusia, yaitu dikalikan 387,9 sesuai dengan tabel yang sebelumnya. Jadi 1,3 mg per 20 gram bobot badan mencit dikalikan faktor konversi dari mencit ke manusia, yaitu dikalikan 387,9, maka diperolehlah dosis untuk manusia 504,27 mg per 70 kg bobot badan manusia. Nah, jadi jangan lupa selalu dosisnya itu diubah dulu ke berat badan standarnya. Barulah kita akan mendapatkan dosis hasil konversi itu juga per berat badan standarnya. Nah, gitu ya. Nah, saya kira nanti pertanyaan bisa diajukan ya melalui forum ya, melalui forum karena waktu kita terbatas. Kalau Anda tanya jawab sekarang ya. Ya, selanjutnya. Nah, ini contoh soal konversi dosis.
Nah, ini ya. Seekor mencit dengan berat badan atau bobot 30 gram akan diberi bahan uji A untuk diamati aktivitas dari obat tersebut, ya. Dosis absolut obat A untuk manusia adalah 500 mg. Nah, berarti ini 500 mg per 70 kg bobot badan. Nah, sediaan yang tersedia adalah suspensi obat A dengan konsentrasi 0,26% berat per volume. Nah, pertanyaannya, hitunglah berapa dosis obat A untuk mencit dan berapa volume pemberiannya jika obat tersebut akan diberikan dengan rute oral. Nah, ini berarti kan dari manusia dikonversi ke mencit dosisnya itu. Nah, berdasarkan tabel tadi diketahui faktor konversi dosis dari manusia ke mencit adalah 0,0026. Nah, berarti nanti dosis dari manusia harus dikalikan 0,0026 untuk mendapatkan dosis untuk mencit. Nah, kemudian jangan lupa di sini rutenya oral. Rute oral untuk mencit dengan berat badan standar maksimal 1 ml. Nah, sekarang kita lihat cara perhitungannya ya. Selanjutnya, nah, di dosis mencitnya berapa? Nah, berarti dosis manusia dikalikan faktor konversi dari manusia ke mencit. Dosis manusia tadi berapa? 500. Kayaknya 500 mg per 70 kg buat badan. Dikalikan 0,026, berarti hasilnya adalah 1,3 mg per berat badan standar mencit. Atau 1,3 mg per 20 gram bobot badan. Nah, sekarang konsentrasi sediaan obat A yang tersedia atau CA itu 0, C itu konsentrasi ya, A itu obat A, 0,26% berat per volume. Nah, masih ingat ya satuan konsentrasi? Jadi kalau 0,26% berat per volume artinya adalah 0,26 gram per 100 ml. Sama dengan dibuat dalam satuan miligram, 260 mg per 100 ml. Sama dengan 2,6 mg per mililiter. Nah, tadi sudah ditetapkan bahwa volume pemberian pada mencit dengan rute oral, ya, itu adalah untuk mencit yang berat badannya 20 gram, itu adalah 1 ml. Nah, kita bisa menetapkan volumenya itu di bawah 1 ml pengennya. Boleh. Tapi bisa juga kita pakai sajalah yang maksimal. Jadi kita tetapkan untuk mencit yang berat badannya 20 gram, kita tetapkan yang maksimal. Itu adalah 1 ml. Jadi kita tetapkan volume pemberian gram ini adalah 1 ml. Ya. Artinya apa? Mencit kalau berat badannya itu 20 gram, maka harus mendapatkan 1,3 mg dalam setiap sediaan uji yang setiap mililiter sediaan uji yang dia dapatkan. Nah, karena konsentrasi obat A yang ada itu adalah 2,6 mg per mililiter, hasil dari 0,26% tadi ya, maka agar mencit tersebut mendapatkan 1,3 mg, maka harus diberi berapa? Nah, mudah sekali. Kalau 1 mililiter dia dapat 2,6 mg. Nah, kita mah butuhnya 1,3 mg. Berarti setengah mililiter. Atau 1,3 mg per 2,6 mg dikalikan 1 mililiter. Karena kita sudah sepakat menetapkan bahwa pemberiannya itu adalah 1 mililiter per 20 gram bobot badan. Nah, jadi karena dosisnya untuk mencit tersebut yang berat badannya 20 gram harus 1,3 mg, maka volume obat yang diberikan adalah 1,3 per 2,6 dikalikan 1 ml sama dengan 0,5 ml. Nah, kembali ke soal, ternyata berat badan mencitnya itu adalah 30 gram. Maka volume pemberiannya berapa? Cukup 30 per 20. 30 gram per 20 gram kali setengah mililiter sama dengan 0,75 ml. Maka volume pemberian dari obat A secara oral pada mencit tersebut adalah 0,75 ml. Nah, baik, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa soal, silahkan dicoba dilatih di rumah, ya.
Nanti video ini rekamannya akan di-share ya. Nah, nanti silahkan ini soal-soalnya saudara coba dan nanti saudara buat di laporan jawabannya dengan jalannya, jalan perhitungannya ya. Oke. Berikutnya ya, berikutnya itu juga soal lagi ya. Nah, oke. Nah, ini juga soal lagi ya. Silahkan saudara kerjakan ya di rumah. Kemudian nanti pada saat di laporan harus ada, gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara memberikan obat pada hewan percobaan? Yang lazim itu adalah oral lewat mulut ya. Kemudian parenteral suntikan, diinjeksikan. Nah, ini ada intraperitoneal, ada intrakutan, ada subkutan, ada intramuskular, dan ada intravena. Ya. Selanjutnya, nah inilah cara pemberian dengan rute oral. Fotonya seperti ini, ya. Jadi sekali lagi kepada mencit itu harus kita paksa ya, berikan sediaannya. Tidak mungkin dia mau minum sendiri. Karena obat itu sebagian besar dengan rute oral misalnya. Nah, kita juga lakukan percobaan dengan rute oral. Dengan menggunakan spet juga untuk alat suntik, tapi jarumnya diganti dengan jarum yang tumpul, sonde oral. Ya, nah ini memang cara mempraktekannya ya harus banyak melatih ya, banyak dilatih. Jadi kalau saudara nanti misalnya tugas akhir akan mengamati efek pada hewan dengan cara rute oral, ya harus dilatih dulu. Nah ini sonde oralnya itu harus dimasukkan ke rongga mulut pada bagian belakang, ya, jangan ke depan, karena di depan itu adalah saluran nafas. Dan kalau misalnya salah masuk ke saluran nafas, pasti akan terjadi respon penolakan. Nah kalau kita paksakan dengan sekuat tenaga, padahal masuk saluran nafas, ya mencitnya akan mati. Ya, selanjutnya. Nah inilah sonde oral. Jarum suntik tapi bukan yang tajam, tapi yang tumpul. Nah ini ukurannya kurang lebih seperti itu ya. Sonde oral mencit dan tikus, mencit itu yang lebih pendek, nanti tinggal dipasang pada spet suntik ya. Selanjutnya. Nah inilah rute-rute rute-rute parenteral ya. Intramuskular itu ke otot paling dalam. Ya, ini pakai jarum yang tajam kalau ini ya, karena suntikan. Subkutan itu di bawah kulit. Intravena langsung pada pembuluh darah balik. Intrakutan itu di dalam kulit. Nah ini ada sudut-sudut kemiringannya. Intramuskular 90 derajat, subkutan 45 derajat, intravena 20 derajat, intrakutan 10-15 derajat. Lihat juga ada epidermis, dermis, jaringan subkutan, otot. Jadi subkutan harus masuk ke jaringan subkutan. Intramuskular harus masuk ke otot. Kemudian intravena harus masuk ke pembuluh vena. Intrakutan harus masuk ke dalam kulit. Ya, silahkan. Nah, intraperitoneal. Kalau intraperitoneal ini dia disuntikannya ke rongga perut. Ini juga termasuk yang paling sering dilakukan. Ya. Nah, ini harus hati-hati ya. Jadi memang ini perlu jam terbang juga ya. Feeling juga berperan di sini. Jadi jarum suntiknya itu jangan terlalu atas menyuntikkan ke rongga perut. Karena nanti bisa kena hati. Jangan juga terlalu bawah karena bisa mengenai kandung kemih. Nah, jadi kalau ada garis tengahnya pada perut mencit itu agak ke pinggir menyuntikannya. Supaya tidak kena kandung kemih. Oke ya. Nah, selanjutnya yang bagus pada intraperitoneal ini adalah kalau jarum suntiknya itu ditarik lagi, itu tidak ada darah. Kalau ternyata ada darah yang keluar, berarti ada organ yang tertusuk. Nah, itu tidak boleh. Ya. Kemudian subkutan, nah ini dengan cara seperti pada foto ini ya. Jadi cubit dulu bagian kulit mencitnya, kemudian disuntikan di bawah cubitan. Kalau intrakutan, nah ini harus sejajar antara jarum dengan cubitan.
Kalau udah dimasukkan ke kulit, jarumnya itu harus kepegang oleh kita. Ada terasa jarum. Dan kemudian kalau disuntikan, itu terjadi menggelembung di situ. Karena cairannya masuk ke dalam jaringan kulit. Kalau subkutan tidak menggelembung. Ya, selanjutnya, nah bagaimana memberikan sediaan uji lewat pembuluh darah vena. Nah, ini ditujukan untuk efek yang segera ya. Nah, ini mencitnya itu dimasukkan ke dalam kandang restriksi, nah seperti di gambar ini, supaya mencitnya itu tidak memberontak dan ada lubang tempat ekornya dikeluarkan. Nah, jadi menyuntikan intravena pada mencit itu melalui pembuluh darah vena ekor. Tapi kalau pada tikus itu tidak bisa melalui ekor karena kulit ekornya terlalu tebal. Maka biasanya disuntikan pada vena bagian penis. Nah, selanjutnya. Nah, ini intramuskular biasanya pada paha posterior dengan jarum suntik nomor 24 yang kecil ya. Nah, seperti ini caranya di bagian paha ya. Nah, ini adalah pada tikus ya, sebetulnya hampir sama, hanya memang cara menghandlenya kita harus lebih kuat tangan kita ya, karena tikus itu lebih besar dan suka memberontak. Kemudian sonde oralnya juga lebih panjang. Ya, kemudian tadi ya yang intravena sudah dijelaskan. Kemudian kelinci. Nah, kalau kelinci pemberitaan rute oral itu harus menggunakan sonde ya. Ya, kemudian harus menggunakan alat penahan rahang dan menggunakan pipa lambung. Kalau subkutan di bagian pinggang atau tengkuk sama, kulitnya dicubit, kemudian di bawah cubitan itu kita suntikan. Nah, kalau intravena itu adalah pada pembuluh darah di telinga. Ya, selanjutnya. Nah, intravena disuntikan obatnya pada pembuluh darah di vena, intramuskular pada otot kaki belakang, intraperitoneal sama ya di rongga perut. Oke, ya selanjutnya. Nah, pada marmot ini menggunakan sonde oral bisa sama dengan yang tikus karena ukurnya tidak beda jauh dengan tikus. Intradermal, nah ini terlebih dahulu kalau mau menyuntikkan ke kulit marmot harus dicukur dulu rambutnya. Subkutan juga sama ya, ya dengan hewan tikus. Ya. Selanjutnya, nah intraperitoneal sama, ya intramuskular juga sama. Nah intravena jarang dilakukan. Ya selanjutnya, nah selanjutnya adalah cara menganestesi atau membius. Ini bisa dengan tujuan untuk melakukan penelitian yang perlu pembiusan, atau bisa juga untuk menganestesi dengan tujuan untuk mengorbankan. Ya. Nah, ini biasanya senyawa yang digunakan untuk menganestesi. Eter, halotan, pentobarbital natrium, dan heksobarbital natrium, uretan atau etil karbamat. Eter itu adalah cairan yang mudah menguap. Ya. Nah, ini dulu sering digunakan, tapi sekarang karena tingkat keamanannya itu rendah, maka udah jarang digunakan. Ya. Biasanya digunakan obat penganestesi dengan rute parenteral. Ya, selanjutnya. Nah, jadi sekarang yang lebih banyak digunakan adalah obat-obat dengan rute parenteral, tapi obat-obat barbiturat juga semakin sulit, ya. Semakin sulit untuk mendapatkannya. Nanti digunakan bukan obat barbiturat, tapi digunakan propofol ya pada saat percobaan mengamati efek anestesi umum. Nah, ini cara menganestesi ya. Nah, biasanya tikus atau mencit itu kalau dengan eter itu dimasukkan dulu ke dalam wadah, kemudian dimasukkan kapas yang telah dibasahi oleh eter, kemudian wadahnya ditutup. Nah, tapi bisa juga dengan cara disuntikan anestesi umum ya, diberikan secara parenteral. Nah, oke, saya kira kelinci atau marmut itu juga sama ya cara menggunakannya, cara menganestesinya hampir sama. Selanjutnya, nah, mengorbankan hewan. Nah, ini bisa untuk tujuan pengamatan. Jadi bisa dikorbankan itu karena memang harus dilakukan pembedahan untuk pengamatan. Tapi ada juga karena pertimbangan ekonomis. Karena hewan yang sudah tidak digunakan itu ya jangan dipelihara terus ya. Kita akan keluar banyak biaya, tapi tidak ada tujuannya untuk apa. Maka sebaiknya dikorbankan bisa secara fisika dengan dislokasi leher, ya, atau secara kimia dengan menggunakan zat penganestesi dengan dosis berlebih. Selanjutnya.
Ya, saya kira ini sudah ya. Ya, selanjutnya bisa dibaca oleh saudara. Ya, sama ya. Silakan. Selanjutnya. Nah, kelinci, marmut juga sama ya. Secara fisik dengan cara dislokasi leher. Ya. Nah, baik, sekarang kita sampai pada percobaan yang kedua, yaitu anestetika lokal. Ya, selanjutnya. Nah, kita akan mengamati efek lokal obat. Obat yang kerjanya lokal, ya. Nah, di farmakologi dasar, saudara sudah belajar mengenai efek lokal dan sistemik, ya. Jadi mengenai efek lokal atau sistemik dari suatu obat, itu tergantung pada rute pemberiannya, kemudian juga formulasi bentuk sediaannya. Lanjut. Nah, untuk obat yang kerjanya lokal, yang efeknya lokal, liberasi atau pelepasan obat tersebut diberikan di tempat obat itu diberikan dan tidak menghendaki absorpsi atau penyerapan. Contohnya untuk pengobatan kulit, bisa juga obat saluran cerna untuk efek lokal, misalnya obat mah, anti diare, laksan. Ya. Selanjutnya, nah kalau efek sistemik obat itu membutuhkan absorpsi atau penyerapan, yang selanjutnya bahan berkhasiatnya didistribusikan melalui darah masuk ke sistem tertentu. Nah, ini tergantung pada sasaran kerja, sifat obat, serta rute pemberian. Selanjutnya. Nah, syarat agar suatu obat dapat menghasilkan efek sistemik, maka obat tersebut harus sampai ke aliran darah. Maka, kalau untuk obat yang kerjanya lokal, obat tersebut jangan sampai masuk ke aliran darah. Selanjutnya. Nah, ini ya. Ada pula obat yang diberikan melalui kulit, tapi jika mampu menembus sampai lapisan dermis, dan dalam dermis terdapat pembuluh darah, maka efeknya juga akan sistemik. Contohnya sediaan transdermal. Selanjutnya. Nah, ada juga obat yang diberikan melalui rute oral, tapi tidak akan menghasilkan efek sistemik jika dari dalam saluran cerna tidak diserap ke aliran darah. Contohnya antasida, anti diare, laksan. Jadi kata kuncinya di sini, suatu obat itu kerjanya lokal atau sistemik adalah masuk atau tidak ke aliran darah, diabsorpsi atau tidak. Nah itu, ya. Selanjutnya, nah bagaimana pada rute pemberian sublingual, injeksi intradermal, apakah yang timbul adalah lokal atau sistemik? Nah silahkan saudara bahas ini, kemudian saudara bahas di laporan juga, ya, tentang apa? Bisa kembali ke yang sebelumnya, sebelumnya, nah ini ya, sublingual, kemudian injeksi intradermal. Apakah ini efeknya lokal atau sistemik? Sublingual kan ke mulut, ya, di mulut juga tuh. Intradermal kan suntikan. Nah, tapi ini apakah lokal atau sistemik efeknya? Silakan saudara bahas di laporan. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Nah, sekarang kita ke percobaan kita. Untuk efek lokal obat ini kita menggunakan contoh ya, modelnya adalah obat anestetika lokal. Jadi rangsang nyeri yaitu berawal dari adanya stimulus yang diterima oleh reseptor nyeri yang ada di kulit kita. Kemudian reseptor nyeri ini akan mengubah stimulus itu menjadi impuls nyeri. Dan impuls nyeri ini akan dihantarkan melalui saraf-saraf perifer ya yang sensorik, kemudian disampaikan ke otak melalui sumsum tulang belakang, kemudian ke otak kita. Nah, di otak kita diinterpretasi. Ini nyerinya seberapa kuatnya, nyeri apa gitu ya, dan seterusnya. Nah, sehingga kita bisa merespon. Nah, ternyata ya ada suatu obat yang belum bisa ke yang sebelumnya. Ya, sebelumnya kembali. Ya. Ada suatu obat ya yang mampu menghambat penghantaran impuls nyeri dari reseptor ke pusat. Jadi, ada obat yang berikatan secara reversibel pada reseptor di saluran natrium pada serabut saraf sehingga memblok atau menghambat pergerakan ion. Ya. Nah, ion-ion diperlukan untuk proses penghantaran impuls nyeri. Kemudian juga memblok potensial aksi yang diperlukan untuk konduksi saraf, sehingga impuls nyeri tidak bisa dihantarkan sepanjang saraf ke pusat, ya.
Kemudian juga obat ini secara lokal menyebabkan paralisis sensorik dan motorik. Ya. Jadi anestetik lokal itu mencapai isi blocking dari luar membran, kemudian mencapai isi blocking dari dalam membran, sehingga penghantaran impuls nyeri dihambat. Ya, selanjutnya. Nah, ada istilah anestetika lokal, ada istilah anestetika umum. Bedanya apa? Kalau anestetika lokal, itu menghilangkan sensasi nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Kita tidak merasakan nyeri, tapi tetap sadar. Kalau anestetika umum, menghilangkan sensasi nyeri, tapi dengan menghilangkan kesadaran. Jadi kita tidak merasakan sensasi nyeri itu karena kesadaran kita dihilangkan. Nah, aplikasinya, anestetika lokal itu pada operasi kecil. Misalnya hitanan, ya, operasi menghilangkan mata ikan, ya, di telapak kaki biasanya. Kemudian tindakan cabut gigi di dokter gigi. Itu memerlukan anestetika lokal. Kalau anestetika umum itu pada operasi besar. Nah, namun saat ini banyak operasi besar pun menggunakan anestetika lokal. Kenapa? Mengingat ternyata anestetika umum itu resikonya cukup tinggi. Jadi sekarang ini sudah banyak ya operasi besar seperti operasi sesar, patah tulang gitu ya. Itu kalau dulu harus dengan anestetika umum, sekarang sudah dengan anestetika lokal. Kenapa? Karena memang kalau anestetika umum, dosisnya berlebihan itu bisa berakibat fatal. Kalau kurang, pasiennya bisa bangun sebelum operasi selesai. Nah, itu sangat repot tentunya ya. Kemudian anestetika lokal, nah yang akan kita amati itu adalah lidokain. Nah, ini ada berbagai sediaan ya. Ada yang lidokain untuk sediaan topikal, misalnya krim ya. Ini biasanya digunakan untuk mengatasi nyeri karena gigitan serangga misalnya ya. Kemudian ada pula lidokain dalam bentuk injeksi. Nah, ini biasanya diberikan di dokter gigi misalnya ya, di praktek dokter gigi atau hitanan gitu ya. Ya, selanjutnya. Nah, jadi aplikasinya itu ya di dokter gigi, anestetika lokal ini sering dikombinasikan dengan adrenalin. Kenapa? Karena adrenalin itu adalah suatu vasokonstriktor, akan menyempitkan pembuluh darah. Sehingga lidokain itu akan lebih banyak terabsorpsi ke sel saraf daripada ke aliran darah. Akibatnya apa? Durasi lidokain menjadi lebih lama. Apa itu durasi? Lama kerjanya. Selanjutnya. Nah, kenapa bagus kalau lidokain ini digabungkan dengan adrenalin? Karena dengan demikian lidokain itu lebih kecil kemungkinannya terserap ke aliran darah. Karena memang lidokain ini atau anestetika lokal tidak diharapkan akan muncul kerja sistemik. Karena kalau muncul kerja sistemik akan terjadi tremor, konvulsi, menurunkan konduksi jantung dan kontraktilitas, dilatasi arteri, menurunkan kontraksi otot polos saluran cerna, relaksasi otot polos bronchus dan otot uterus. Nah, ini secara fisiologis akan sangat merugikan. Selanjutnya, nah ini ya, anestesi lokal itu bisa secara topikal. Ada yang berupa sediaan cair, ada pula yang semi solid. Yang cair ini digunakan pada membran mukosa hidung, mulut, tenggorokan, trakea, bronchus, esofagus, saluran genitourinari. Misalnya tetrakain 2%, lidokain 2-10%, kokain 1-4%. Kemudian juga ada kokain untuk hidung, nasofaring, mulut, tenggorokan, dan telinga. Nah, anestetika lokal ini bisa terabsorpsi ke sirkulasi pada penggunaan topikal yang lebih tinggi daripada risiko toksisitas. Ya. Nah, yang kita amati hari ini adalah yang anestesi lokal dengan sediaan semi-solid. Nah, di klinis, ya dalam aplikasi klinis, ini yang lebih banyak digunakan, yaitu anestesi infiltrasi dengan cara diinjeksikan langsung ke jaringan. Nah, bisa bersifat permukaan hanya di kulit, bisa juga anestesinya ke bagian yang lebih dalam, seperti organ intraabdomen. Nah, ini biasa digunakan di tempat hitanan, ya, dokter gigi, operasi kecil, ya. Misalnya lidokain, prokain, bufikain, ya. Selanjutnya, nah, ada pula anestesi dengan cara anestesi spinal, ya. Jadi anestesi lokal dengan cara disuntikan pada sumsum tulang belakang, ya. Jadi misalnya ada orang yang akan dioperasi prostat,
misalnya ya. Nah, tentu di situ tidak boleh merasakan nyeri. Maka disuntikanlah anestesi lokal pada sumsum tulang belakang, pada bagian yang terhubung ke bagian pinggang ke bawah. Sehingga yang bersangkutan yang dioperasi prostat tadi, dia sadar, tapi dia tidak merasakan sakit pada saat terjadi pembedahan. Nah, ini ya. Nah, sekarang ini yang paling sering digunakan. Termasuk untuk yang operasi sesar gitu ya. Nah, dengan cara anestesi spinal. Ini resikonya jauh lebih kecil dibandingkan dengan anestesi umum. Selanjutnya. Ya, selanjutnya. Ya. Nah, praktikum dua ini belum. Satu slide ini ya. Jadi, saudara, yang pertama adalah untuk penanganan hewan percobaan, amatilah pada videonya. Kemudian soal-soal konversi dosis dikerjakan pada laporan. Gitu ya. Kemudian yang percobaan yang kedua, anestesi lokal. Itu salah ketik, maaf ya. Anestesi. Aduh, maaf. Ini salah ketik ya. Anestesi harusnya saya salah ketik. Bukan anestesi ya. Anestesi. Ya. Mungkin bisa diperbaiki ini nanti ya. Kemudian secara topikal lidokain ya. Ya tolong ini diperbaiki sama operator. Sok yang anestesi tadi ya. Takutnya nanti jadi salah terus saudara ya. Nah ini anestesi ya. Ya baik, udah betul ya. Terima kasih ya. Ya Teh Dini mungkin ya, atur nuhun Teh Dini ya. Ya dilanjutkan. Ya, anestesi lokal. Nah ini secara topikal ya, menggunakan lidokain. Jadi nanti, nah ini diuji cobakannya memang pada manusia ya. Nah, ini percobaan sederhana ya. Diamati pada permukaan lengan manusia melalui video, sudah ada videonya. Nanti akan diamati sensasi panas, dingin, sentuh, dan nyeri. Nah, berdasarkan video itu, catatlah data-data yang diperoleh dan bahas pada laporan praktikum. Nah, jadi ringkasnya ya, nanti lengan itu diberi gambar berupa area kotak-kotak 16 kotak. Nah, pada setiap kotak itu akan diberikan stimulus. Ada panas, jadi ada benda yang dicelupkan dulu pada air panas, sentuhkan. Kemudian dingin, ya benda disentuhkan dulu pada air es, disentuhkan pada kulit. Demikian pula ada benda halus disentuhkan pada kulit dan benda tajam disentuhkan pada kulit. Nah, permukaan kulitnya itu ya, lengan kanan, lengan kiri. Nah, ada yang salah satu diberikan lidokain, ada yang tidak. Nah, hitung jumlah sensasi yang dirasakan. Nah, kita bisa mengevaluasi. Oh, berarti kalau jumlah sensasinya itu sekian, yang ini sekian. Nah, mana yang banyak, mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit sensasi yang dirasakan, mana yang lidokain, gitu ya. Nah, baik berdasarkan video, catat data-data yang diperoleh dan bahas pada laporan praktikum. Ya, pengumpulan praktikum dan sebagainya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Nah, baik, saya kira itu ya. Mengingat waktu yang terbatas, jadi saya akhiri dulu pengarahan saya. Silahkan saudara lanjutkan pada tahap berikutnya, ya, yaitu mengamati video percobaan. Selanjutnya saudara bahas datanya, dan saudara bisa berdiskusi dengan asisten di forum. Kemudian dengan tim saudara, saudara membuat laporan praktikum. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun kepada para asisten. Hatur nuhun, Pak. Laporan, hatur nuhun pada para mahasiswa. Mangga ya, saya akhiri sampai di sini ya. Ya, mangga hatur nuhun. Terima kasih, Pak. Sami-sami, mangga.